Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan podcast History bersama saya Medinar Sagita Putri. Kali ini podcast History akan kembali membawakan episode mengungkap sisi lain keluarga pahlawan revolusi. Nah, keluarga pahlawan revolusi yang akan dibahas ialah keluarga Letnan Jenderal TNI Anumerta S. Parman. Namun sebelum itu, podcast History hendak menghaturkan turut berduka cita dan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182. Semoga para awak kabin dan para penumpang dapat segera ditemukan dan proses evakuasi yang tengah berlangsung dapat dilancarkan sampai semuanya bisa ditemukan. Amin. Sekarang langsung saja kita ke pembahasannya. Letnan Jenderal TNI Anumerta S. Parman lahir di Wonosobo 4 Agustus 1918 dan wafat di Jakarta 1 Oktober 1965 di umur 47 tahun. Nah, beliau merupakan anak ke-6 dari 11 bersaudara. Beliau lahir dari pasangan Bapak Kromodiharjo dan Ibu Marina Kromodiharjo. Nah, Bapak Kromodiharjo sendiri merupakan salah seorang pedagang sukses di kampung halaman beliau. Dan Pak Parman sendiri memiliki seorang kakak bernama Insinyur Sakirman. Bapak S. Parman menikah dengan Ibu Sumirahayu. Ibu Sumirahayu sendiri dilahirkan di Patana, Jawa Tengah, 16 Juni 1928. Bapak S. Parman dan Ibu Sumirahayu menikah pada 4 Februari 1951 dan pernikahan beliau sendiri berlangsung di Wonosobo. Nah, Bapak dan Ibu S. Parman menjalani rumah tangga selama 14 tahun. Selisih umur antara Bapak dan Ibu S. Parman cukup jauh, yaitu 10 tahun. Nah, Ibu S. Parman sendiri juga turut mendampingi suami beliau saat Pak Parman bertugas sebagai atasan militer Indonesia di Inggris. Nah, selama mengarungi rumah tangga selama 14 tahun tersebut, Bapak dan Ibu S. Parman menjalani kehidupan rumah tangga tersebut secara sederhana. Namun sayang, beliau tidak dikaruniai anak. Tapi beliau memiliki anak angkat. Dan Bapak Parman sendiri di mata istri beliau merupakan suami, ayah, dan teman yang baik bagi Ibu Sumirahayu. Nah, Pak Parman sendiri selalu membawa oleh-oleh untuk Ibu Sumirahayu saat beliau pergi ataupun menunaikan tugas. Nah, Ibu Parman sendiri pernah berjualan kain yang beliau lakukan semenjak beliau pulang dari London. Dari hasil jualan kain tersebut, beliau gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, Ibu Parman sendiri juga senang menjahit, membordir, dan merangkai bunga. Ibu Parman sendiri memiliki kegemaran mengumpulkan boneka dan asbak-asbak. Di samping beliau juga merawat semua barang-barang peninggalan Pak Parman. Pak Parman sendiri walaupun cukup sibuk dengan jabatan beliau sebagai asisten Satu Menpangat, namun beliau selalu meluangkan waktu untuk istri beliau. Sabtu sore merupakan waktu me time beliau bersama istri, dan beliau selalu mengajak istri beliau jalan-jalan. Pak Parman sendiri dikenal cukup sering bercanda, walaupun beliau merupakan orang yang disiplin. Nah, ada sedikit kisah pilu saat Ibu Parman mewakili suami beliau untuk menerima bintang RI kelas 2 dari Presiden Soekarno. Ibu Parman sendiri tidak dapat menahan tangis beliau kala beliau melihat suami beliau sendiri berdiri di hadapannya. Nah, sebenarnya Bapak dan Ibu S. Parman memiliki anak angkat, yaitu bernama Ibu Lin Indanesawati. Ibu Lin Indanesawati sendiri merupakan putri dari adik beliau yang bernama Bapak Subagiono. Bapak Subagiono sendiri saat peristiwa berdarah yang merenggut nyawa kakak beliau tinggal di kawasan Tebet.
Nah, ada sedikit cerita antara Bapak Subagiono dan kakak beliau, Pak Esparman. Satu ketika, Bapak Subagiono yang sudah ikut dengan Pak Esparman sejak berusia 14 tahun, diajak menonton film oleh kakaknya. Nah, Bapak Subagiono sendiri berjanji akan pulang sebelum jam 5:30 sore. Namun, karena ban beliau kempes di jalan, Bapak Subagiono terlambat pulang ke rumah selama 5 menit. Namun, baru saja beliau menginjakkan kaki beliau di rumah, kakak beliau sudah menunggu dan langsung memarahi beliau. Baru menonton film saja sudah terlambat, bagaimana kalau perang? Nah, itu sedikit gambaran betapa disiplinnya Pak Parman. Oke, sekian kisah yang dapat podcast History sampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam.